Pagi ini kita kedatangan tamu yang hebat, Pak Reza Ronaldo. Terima kasih Pak FP. Selamat pagi. Selamat pagi. Acara hari ini ada apa? Jadi acara ini HR event dari AUI Pak. AUI, oke. Apa topiknya? Topiknya beberapa topik, ada 5 pembicara. Nah saya sendiri dari konsultan manajemen, dari Cipakaya Konsultan Manajemen, diminta untuk ngobrol-ngobrol tentang risk management. Apa yang dibahas risk management? Nah jadi seperti Pak AFP ketahui bahwa kemarin beberapa hari yang lalu kan terjadi kasus Kresna Life nih Pak yang menarik nih, yang saling tuntut dengan OJK. Dan sebelumnya beberapa bulan yang lalu, tahun lalu ada 6 totalnya nih sama Kresna Life nih. Nah, kita pengen ngobrol-ngobrol supaya teman-teman asuransi tidak mengalami nasib yang sama atau jauh-jauh dari situ. Yuk kita tingkatkan kesadarannya, awareness-nya kita bangun lagi implementasinya, bagaimana mereka mengimplementasikan risk management dengan baik dan benar agar jauh dari resiko-resiko yang kita takuti itu Pak. Demikian. Oke, terima kasih. Jadi selama ini katakanlah kita nih perusahaan asuransi hanya melakukan risk management terhadap perusahaan nasabah yang menjadi klien, ya. Tapi jarang atau lupa mungkin melakukan risk management terhadap perusahaan itu sendiri, ya. Dan akhirnya apa? Perusahaan tersebut menjadi tidak mampu membayar kewajibannya, bahkan mungkin kolaps. Ya, betul ya. Nah, sekarang apa penyebab tadi kolapsnya sesuatu perusahaan asuransi? Jadi kita sudah teliti Pak, ada 9 sebetulnya, tetapi 9 itu memang sudah dibahas oleh OJK yang disebut dengan POJK 44 tahun 2020-2021. Jadi yang awal itu resiko strategik Pak. Resiko strategiknya. Jadi dari awal salah, kemudian resiko operasional. Setelah resiko operasionalnya terganggu, tentu dia akan kepada resiko likuiditas, nggak punya pendapatan karena nggak nasabah gagal bayar, produk yang nggak bersaing. Setelah itu ada resiko hukum karena nggak punya uang, nggak bisa bayar klaim, kan dituntut sama orang. Terjadilah kesalahan ya, disebut dengan resiko kepatuhan karena gagal melanggar ini, gagal bayar, gagal itu, ya udah tinggal reputasinya nanti hancur. Tapi itu reputasi bisa hancur tuh bisa dari finance-nya, bisa dari juga investasi yang gagal bayar, salah menempatkan. Jadi kan menurut prinsip risk management risiko, jangan menaruh sekeranjang telur dalam satu keranjang. Betul. Kira-kira itu Pak penyebabnya Pak. Jadi dalam hal ini kalau saya melihat bahwasannya itu terkait dengan masalah inkompetensi atau mismanagement. Ya. Bisakah sebuah perusahaan asuransi ya kolaps bukan karena inkompeten tapi masalah integritas? Bagaimana? Bisa Pak. Jadi ada fraud yang dilakukan oleh, ada juga tuh satu kasus yang memang ada oknum yang melakukan penipuan dan penggelapan di perusahaannya. Ada lagi satu perusahaan yang dari sejarah di Indonesia, karena ada regulasi tahun berapa tuh, regulasinya saya ingat asuransi Prisma itu ditutup karena sebenarnya itu bagus Pak, tapi karena ada kewajiban modal harus naik, regulasinya berubah. Sementara pemegang saham nggak sanggup untuk menambah modal, itu juga jadi tutup juga Pak. Padahal perusahaannya baik-baik saja. Jadi nggak harus adanya fraud, tapi regulasi juga bisa merontokkan itu semua Pak. Nah itu bagaimana dengan asuransi jiwa yang plat merah itu? Nah ini menarik nih. Ini kalau saya lihat bukan masalah inkompeten, tapi masalah integritas. Nah ini saya pikir sudah titik ininya sudah mulai ini. Jadi kan yang plat merah itu kan diambil alih oleh AFG, jadi AFG Life namanya. Kemudian di restruct mereka, saya juga nasabah Jiwasraya. Jadi di restruct 5 tahun Pak. Jadi misalnya saya harus bayar karena Rp1.000 gitu ya. Rp1.000 ini diangsur 5 tahun Pak. Dicicil. Ya 15%, nanti naik 15 lagi 20, 25 sampai lunas 5 tahun. Kira-kira, tapi apapun itu tidak loss seluruhnya Pak. Walaupun kita rugi waktu, tapi masih ada harapan kita. Yang kembali yang parah ini kalau sama sekali gagal bayar nggak bisa dikembalikan Pak. Kita ruginya rugi banget gitu. Jadi saat ini nasabah kalau tidak berasuransi punya risiko, tetapi berasuransi pun juga masih ada risikonya. Itu. Jadi istilahnya beli kucing dalam karung ya Pak FP. Iya. Oke. Ya itulah sekarang pintar-pintar kita bagaimana kita mengedukasi itu masyarakat. Jangan percaya sama iklan, mentang-mentang agennya saudara, mentang-mentang teman, mentang-mentang pemasarannya cakep, cantik, seksi, langsung beli aja. Cek lagi, tanya ke OJK, buka website, lihat di Google, pengalaman klaimnya seperti apa, tanya ke senior kayak Pak AFP yang
teman-teman konsultan asuransi, penulis asuransi, ke Koperasi, kemana tanyalah, ini bagus nggak nih? Pengklaimnya gimana? Reputasinya seperti apa? Baru beli. Jadi cari informasi sedetail mungkin. Betul, Pak. Jangan percaya begitu saja. Betul. Lebih baik kritis di depan. Betul. Ya, Daripada jangan nanti menyesal. betul, karena uang Menyesal. itu sebut sudah masuk ke sana, belum tentu Betul. kembali. Betul. Selama kita cari, tapi menguap begitu saja. Betul. Oke. Wah, bagus sekali hari ini Terima kasih, risk Pak. management. Semoga Kang Reza sukses selalu dalam Amin. mengedukasi. Ya. Kemudian pesan terakhir buat kita punya pemirsa Insurance Baik, Insight Channel, gimana? saya nggak ngomongin risk management, tapi pentingnya kita membangun kesadaran bersama bahwa konsumen, perusahaan asuransi, kita kan satu inilah ya, satu industri. Kita juga akan hidup kalau nggak ada konsumen. Konsumen juga mentransferkan resikonya kepada kita. Nah, untuk itu kita mari kembali kepada basicnya banget. Yuk kita lakukan utmost good faith. Jadi kita azas kejujuran. Jadi Anda lakukan yang terbaik di bidang Anda sebagai konsumen, kami lakukan yang terbaik di bidang kami sebagai penanggung. Yuk kita sama-sama saling declare, saling terbuka, saling jujur, tidak ada tipu-tipu, tidak ada yang disembunyikan. Kita menjunjung tinggi azas utmost good faith dan kejujuran di kedua belah pihak agar tentram, agar kalau ada apa-apa kita bisa bisa mendapatkan hak sesuai dengan kewajibannya. Oke, terima kasih Itu Kang Pak, Reza. terima kasih. Terima kasih Kang. Jadi prinsip utmost good faith itu sangat-sangat penting yang menjadi dasar kehidupan kita di dalam industri perasuransian. Dan semoga kita semua perusahaan asuransi, praktisi perasuransian, konsumen dan semua stakeholder yang lain dapat melakukan hal ini dengan baik, dengan sejujurnya. Terima kasih Kang Reza. Terima kasih Pak Epe. Demikian, Sukses. terima kasih. Sehat selalu. Semoga semuanya Amin. memiliki kebaikan ke Amin. depan ya. Terima Amin. kasih. Terima Terima kasih. kasih. Demikian Indonesia Channel. Sampai jumpa lagi Selamat di dalam pagi, sampai jumpa. Insurance Matter lainnya. Terima kasih.